Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun teman-teman berada, Anda berada saat menonton video kami ini. Sebelum kami menjelaskan tentang apa yang akan kami jelaskan, yaitu tentang GFRP, Glass Fiber Reinforced Polymer, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Ya, perkenalkan, nama saya Raditya Alfa Pratama dengan NPM 18106311501114 dari kelas E Prodi Teknik Mesin. Ya, selanjutnya silakan Rizky Mulia Manulang. Nama saya Rizky Mulia Manulang, kelas E, NPM 18109. Selanjutnya. Ya, selanjutnya boleh Dewi Marlina. Nama saya Dewi Marlina dengan NPM 18111 dari kelas E. Oke, silakan selanjutnya Arif Gunawan. Ya, perkenalkan nama saya Arif Gunawan dari kelas E dengan NPM 18112. Ya, terima kasih. Selanjutnya Faisal Rahman. Perkenalkan, nama saya Faisal Rahman dari kelas E, NPM 18106311501108. Ya, terima kasih. Silakan selanjutnya Ahmad. Perkenalkan, nama saya Ahmad Salihudin dari kelas E, NPM 18113. Ya, terima kasih Ahmad Salihudin. Selanjutnya silakan Ferry. Baik, saya Ferry Widiantoro dari kelas E dengan NPM 18115. Ya, setelah kami perkenalan, karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang, sehingga apa yang materi akan kami sampaikan, sebelumnya kita harus kenal dulu satu sama lain. Oke, lanjut ke materinya. Boleh Bang Rizky Mulia Manulang. Nah ya, kami dari kelompok 5 dari kelas E yang sudah tadi nama-namanya diperkenalkan. Nah, apa sih yang akan kami bahas tentang Glass Fiber Reinforced Polymer? Yang pertama ada, apa sih itu GFRP? Terus yang kedua akan kami bahas tentang struktur materialnya GFRP ini. Terus yang ketiga, material properties. Dan yang keempat ada proses manufakturnya. Dan yang kelima ada pengujian material. Serta yang keenam, yang tidak penting, yaitu pengaplikasian material. Untuk tahu bagaimana materinya, langsung kita lihat saja. Untuk apa itu GFRP akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Ahmad Salihudin. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. GFRP, apa itu GFRP? GFRP merupakan kepanjangan dari Glass Fiber Reinforced Polymer. GFRP merupakan suatu polimer yang diperkuat. Polimer ini terbuat dari bahan plastik yang diperkuat oleh serat-serat halus yang terbuat dari kaca. Nah, pada era modern, perkembangan teknologi material berkembang sangat pesat. Salah satu material yang banyak digunakan karena memiliki banyak keunggulan adalah material komposit. Material fiberglass adalah salah satu dari material komposit. Nah, apa sih arti dari komposit? Komposit sendiri adalah material yang terdiri dari dua komponen, yaitu penguat berupa serat dan pengikat
berupa plastik, sehingga menghasilkan kombinasi sifat yang kaku, kuat, dan ringan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai pengaplikasian komposit. Bisa lihat contohnya dari pasir dan semen, itu adalah salah satu pengaplikasian komposit yang kita sering jumpai. Pada komposit fiberglass sendiri, komponen penguat tersebut ada serat kaca. Mungkin ada yang bertanya-tanya, bagaimana mungkin kaca memiliki kekuatan yang sangat tinggi? Bukankah kaca mudah pecah? Kaca yang kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya memiliki kekuatan dan kekakuan yang sangat tinggi. Justru karena kekuatannya yang sangat tinggi tersebut menjadikan kaca memiliki permukaan yang sangat keras. Sifatnya yang sangat keras tersebut membuat cacat sedikit saja pada bahan kaca dapat menyebabkan retak menyebar dengan sangat cepat dan menghancurkan seluruh permukaan kaca. Coba bayangkan, jika kaca tersebut dibuat sangat kecil dan halus seperti benang yang sangat tipis, hal tersebut membuat tidak ada celah untuk terjadinya cacat yang menyebar retak pada permukaan kaca. Untuk menghindari retak awal atau cacat pada permukaan kaca tersebut, kaca dibuat benang yang sangat tipis dengan diameter 5 sampai 25 mikrometer. Diameter yang sangat kecil tersebut membuat serat kaca yang sangat kuat ini tidak diberikan kesempatan untuk mendapatkan cacat permukaan yang menjadi awal perlambatan retak. Nah, serat-serat kaca yang kecil ini ada yang dipintal untuk kemudian disusun menjadi bentuk jahitan, ada juga bulu-bulu yang disatukan membentuk lembaran, dan juga potongan-potongan kecil ataupun benang panjang yang kontinu. Cukup dari saya. Ya, terima kasih. Saya kembalikan lagi pada moderator. Oke, ya terima kasih kepada rekan saya Mas Haludin yang telah menjelaskan apa itu GFRP. Jadi teman-teman tahu gitu dasar teori GFRP itu apa. Sebelum kita next yang lain. Nah, selanjutnya next. Nah, selanjutnya ada struktur material. Nah, untuk bagian struktur material akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudara Rizky Mulya Manulang. Kepadanya saya persilakan. Ya, terima kasih Radit. Saya akan menjelaskan struktur material. Bisa dilihat gambarnya. Pada gambar ini menunjukkan panjang fiberglass yang pada umumnya digunakan sebagai bahan campuran atau komposit. Fiberglass digunakan tanpa bahan penghubung karena bertujuan untuk meningkatkan modulus elastisitas. Namun, tensile strength dan impact strength-nya atau kekuatan tarik dan kekuatan benturannya akan berkurang di bawah nilai matriks polimer. Adapun panjang fiberglass yang pendek, bisa dilihat gambarnya ada yang pendek, ada yang panjang. Yang pendek panjangnya sekitar 0,125 inch atau 3,17 mm. Dan yang panjang itu sekitar 0,25 sampai 0,50 inch atau 6,35 sampai 12,7 mm. Secara teori, ini dapat menawarkan sifat kekuatan fisik yang lebih tinggi untuk bahan plastik pada umumnya. Namun, pada kenyataannya, hal ini dapat menyebabkan masalah cetakan. Panjang fiberglass yang berkurang dan kaca terpisah dari polimer yang meleleh karena gaya geser yang lebih tinggi di area gerbang. Nah, pada gambar ini menunjukkan aglomerasi fiberglass yang disebabkan oleh gaya geser. Nah, pada gambar yang atas menunjukkan orientasi fiberglass datar atau perilaku non-Newtonial dan arah melintang atau tegak lurus. Dan pada gambar yang bawah
menunjukkan orientasi acak fiberglass yang disebabkan oleh geometri desain bagian, jumlah, jenis, dimensi, dan lokasi gerbang. Konfigurasi fiberglass ini yang paling ideal untuk sebagian besar aplikasi plastik. Oke, saya selesai. Oke, terima kasih kepada saudara. Boleh di mute kembali. Ya. Next. Oke, selanjutnya kita memasuki material properties. Nah, material properties sendiri akan dibahas oleh saya pribadi. Nah, yang pertama bisa teman-teman lihat itu ada FRP Design Properties atau sebuah property design bagaimana si material ini dapat dibentuk. Kalau dalam tabel ini kita memahami bahwa baja atau steel mempunyai kekuatan tarik yang tinggi atau yield strength yang tinggi. Tapi sulit untuk dibentuk jika dibandingkan dengan material fiber reinforced polymer lainnya, terkhusus di glass fiber reinforced polymer itu strain of break-nya ada 1,2 sampai 3,1 mudah dibentuk. Nah, pada yang selanjutnya kita comparison of fiber reinforced polymer tensile and steel yield strength. Kita membandingkan nih tensile strength yang di steel dengan baja yield strength atau kekuatan luluh ya. Nah, bisa kita lihat bahwa pada tabel ini bahwa steel mempunyai perbandingan kekuatan tarik yang sangat rendah gitu dibandingkan jika dengan material GFRP, yaitu ada E GFRP dan S GFRP lainnya. Itu karena steel ada di sekitar 500 dan E GFRP masing-masing di 1500, S GFRP ada di 2000. Next. Nah, ada lagi tabel rupture production factor atau faktor batas stres pecah. Nah, di sini faktor ini penting, terkhusus dalam memilih sebuah material jenis komposit bertulang yang nantinya kita dapat memahami batas serat untuk menahan pembebanan. Nah, nanti tulangnya ini untuk menahan pembebanan. Nah, bisa dilihat bahwa GFRP mempunyai rupture stress limit itu di angka 0,20. Nah, di yang selanjutnya, teman-teman lihat di bagian bawah kanan, itu ada faktor FRP tensile strength. Bisa kita lihat sendiri bahwa material properties GFRP mempunyai 0,2. Itu dari yang tadi rupture reduction factor dibandingkan dengan faktor tensile strength. Bisa dilihat bahwa GFRP memang masih rendah jika dibandingkan dengan karbon, fiber, reinforced polymer. Next. Nah, di sini kita dapat melihat mekanik dari GFRP sendiri. Dilihat dari mengetahui tipenya dulu, tipe dari glass fiber. Terus resinnya seperti apa dibentuknya. Baru diuji menggunakan standar apa, ASTM berapa. Ada yang ASTM D412 seperti yang di atas dengan tipe glass fibernya itu woven matte dengan resinnya polyester. Nah, di situ dapat dilihat
bangunan tensile strength 1601, terus tensile modulus 80,5, elongation part break 20, flexural itu tidak ada, flexural modulus juga tidak ada, impact strength tidak ada, dan lain-lainnya. Di sini bisa dilihat bahwa ada yang flexuralnya ada juga yang enggak. Itu ditentukan oleh apa tipe glass fibernya dan juga resinnya. Next. Oke. Sekian dari saya untuk menjelaskan tentang material properties. Selanjutnya kita harus mengetahui ini gimana sih caranya glass fiber ini terbentuk. Jadi diperlukan itu proses manufaktur. Nah, pada proses manufaktur akan dibahas oleh teman saya Dewi. Kepadanya saya persilakan. Baik, di sini ada proses manufaktur untuk glass fiber reinforced polymer atau GFRP. Di sini ada jenis yang pertama yaitu compression molding. Compression molding atau pencetakan kompresi, itu langkah pertamanya itu menyiapkan alas komposit epoksi modifikasi yang diperkuat dengan glass fiber menggunakan teknik pencetakan kompresi dengan berbagai serat dengan presentase 10% hingga 60%. Lalu, alas serat tersebut dipotong sesuai ukurannya dan dipanaskan dalam oven pada suhu 150 derajat Celcius agar tidak lembab. Dan pengerasnya dicampur dalam resin epoksi. Serat telah ditimbang sebelumnya digunakan untuk mendapatkan komposit setebal 3 mm. Dan laminasi dikompresi dalam cetakan dan diawetkan pada suhu 180 derajat Celcius selama 3 jam. Lalu komposit yang diawetkan dipos kuring pada suhu 200 derajat Celcius selama 2 jam dan kemudian didinginkan secara perlahan pada suhu kamar untuk komposit akhir yang diperoleh. Dan selanjutnya, slide selanjutnya. Compression mold. Nah, di sini ada jenis metode hand light up dengan hydraulic press. Di situ yang pertama kita menyiapkan anyaman tikar komposit epoksi yang diperkuat dengan glass fiber menggunakan metode hand light up. Untuk resin epoksi dicampur dengan pengeras dengan perbandingan berat 100 berbanding 12. Resin dan serat dicampur untuk membuat sampel dengan ketebalan 3 mm dengan aplikasi pengepresan hidrolik 0,5 MPa. Untuk spesimen dibiarkan selama sehari pada suhu kamar. Setelah dimolding, post curing dilakukan pada suhu 120 derajat Celcius selama 2 jam menggunakan oven. Dan untuk ukuran laminasi yang disiapkan adalah 250 mm dikali 250 mm dikali 3 mm. Baik, segitu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih penjelasan yang telah diberikan oleh rekan saya Dewi Marlina. Selanjutnya masih ke proses manufaktur lanjutannya yang akan dibahas lebih lanjut oleh rekan saya Ferry Widiantoro. Padanya saya persilakan. Nah, baik, terima kasih untuk Saudara Radit. Nah, sekarang di sini ada proses silikon rubber mold atau biasa disebut juga dengan cetakan karet silikon. Nah, cara pembuatan GFRP dengan cara ini pertama adalah dengan menyiapkan komposit polyester tak jenuh yang diperkuat dengan alas GF atau glass fiber yang diperkuat dengan menggunakan cetakan karet silikon. Nah, cetakan ini dibersihkan dan dikeringkan. Lalu permukaan cetakan dilapisi dengan zat pelepas lilin keras untuk menghilangkan komposit dengan mudah.
Awalnya, resin polyester tak jenuh yang mengandung aditif pengawet ini diaplikasikan pada permukaan cetakan dengan menggunakan kuas. Nah, glass fiber ini ditempatkan pada resin dan dibasahi seluruhnya. Sebuah roll baja juga digunakan untuk membuat serat dalam resin membasahi penuh. Kemudian lapisan penutup akhir dari resin ini dituangkan di atas serat. Nah, selama periode waktu tertentu, komposit yang dilaminasi dengan pengeras sepenuhnya dan dikeluarkan dari cetakan. File tangan digunakan untuk mengatur waktu tepi komposit yang diawetkan untuk mendapatkan ukuran akhir. Nah, isi serat yang berbeda ini ada dari 5% sampai 30% yang digunakan untuk menyiapkan plat komposit. Oke, next. Di slide selanjutnya masih ada proses lagi. Nah, sekarang ada hot press teknik. Hot press teknik ini adalah cara pembuatan GFRP dengan teknik hot press. Pertama, menyiapkan tikar tenun, glass fiber reinforced epoxy composite menggunakan teknik hot press. Nah, kain tenun ini adalah kain tenun non-ortogonal yang dibuat dengan dimensi 305 mm sampai dengan dikali 305 mm yang merupakan kain ortogonal, tapi yang ini ya. Nah, kemudian ditransformasikan menjadi kain non-ortogonal dengan proses sharing dengan berbagai sudut tenun antara fill dan lungsin. Rasio berat resin epoksi terhadap pengeras adalah 10 berbanding dengan 3. Nah, panel komposit ini diawetkan pada suhu 60 derajat Celcius selama 2 jam. Kemudian panaskan lagi dengan suhu 93 derajat Celcius selama 4 jam. Nah, selama proses pengeringan, tekanannya itu adalah 0,35 megapascal yang digunakan pada komposit laminasi. Nah, menyiapkan laminasi epoksi yang diperkuat glass fiber ini searah menggunakan metode hot press. Fraksi beratnya itu adalah 65% dari laminasi yang dibuat dalam 2 urutan susun yang berbeda. Resin epoksi CY225 dan pengeras HY225. Ini dicampur. Kemudian campuran dan komposisi glass fiber ini adalah 509 gram per meter kuadrat. Diawetkan ke dalam teknik hot press di bawah tekanan konstan dengan 15 megapascal dan suhunya itu sebesar 120 derajat Celcius selama 2 jam. Nah, ketebalan plat komposit yang dibuat ini adalah 3 mm. Oke, next. Nah, di sini ada videonya. Bisa kita lihat bersama-sama. Oke, play mode. Nah, berikut ini adalah video tentang bagaimana sih proses manufaktur fiberglass yang ada di perusahaan Magic. Perusahaan ini terletak di Zhejiang, zona industri komposit nasional, dengan transportasi kereta api dan jalan raya yang nyaman. Nama perusahaannya ini adalah Magic Composite, ya. Nah, perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan manufaktur fiberglass terkemuka di Cina. Baik, bisa kita lihat alat-alat untuk pembuatan fiberglassnya seperti ini. Di sini ada pembuatan peralatan plastik dengan kemampuan produksi yang sangat tinggi. Ini merupakan proses-proses dari setiap pembuatan GFRP. Di sini ada berbagai macam prosesnya. Oke, bisa kita lihat bersama-sama. Nah, ini di sini ada para pekerja yang sedang melipat fibernya, fiberglass. Nah, walaupun hanya terbuat dari plastik kaca, fiberglass juga bisa dibuat menjadi tangki penyimpanan bahan kimia. Karena ini tuh sifatnya itu anti korosi ya. Nah, ini adalah proses pembuatan tangki. Oke. Nah, ini adalah tangki yang tadi
yang berbahan dasar dari fiberglass. Walaupun terbuat dari fiberglass, tangki ini juga sangat kuat karena bisa tahan terhadap bahan kimia. Oke. Nah, fiberglass juga bisa dibuat menjadi macam-macam keperluan di kehidupan kita. Nah, fiberglass juga bisa dibuat menjadi perpipaan atau lainnya yang tahan korosi, baik itu untuk industri pertambangan maupun untuk pasar industri lainnya. Oke, nah ini adalah syarat-syaratnya nih. Nah, ini adalah hasil-hasil dari produksi fiberglass. Nah, bisa kita lihat berbagai macam hasilnya. Walaupun terbuat dari gelas juga hasilnya juga sangat baik. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya dan sekian videonya. Terima kasih telah menyimak. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Radit sebagai moderator. Ya, terima kasih rekan saya Ferry Dantoro yang telah menjelaskan lebih jauh tentang proses manufaktur untuk pembuatan fiberglass itu sendiri. Boleh next. Nah, selanjutnya setelah melakukan proses produksi, pasti adanya sebuah pengujian untuk material fiberglass ini. Nah, untuk pengujian ini akan dibahas oleh rekan saya, Saudara Arif Gunawan. Kepadanya saya persilakan. Ya, terima kasih Saudara Radit. Oke, di sini ada video tensil stress yang bisa kita lihat. Di sini fiberglassnya itu akan ditarik menggunakan mesin. Mari kita nonton. Ya, fiberglass ini akan diuji seberapa diuji tarik untuk kita mengetahui seberapa panjang fiberglass ini hingga mengalami patah atau kerusakan. Jadi yang saya simpulkan di sini ada 3 kemungkinan yang akan terjadi pada yang pertama, bila seratnya ini mampu menahan gaya gesek dan menyerahkan atau meneruskan ke serat yang di sekitarnya, serat yang patah akan semakin banyak pastinya. Dan hal ini akan menimbulkan yang disebut retakan atau yang bisa kita sebut patah getas. Itu kemungkinan yang pertama. Dan ada kemungkinan kedua, bila matrik tidak dapat menahan konsentrasi tegangan geser di ujung, maka serat akan terlepas dari matriks itu dan komposit akan rusak tegak lurus searah dengan seratnya atau fiberglassnya. Dan kemungkinan ketiga itu, jika dari 2 kemungkinan sebelumnya itu terjadi secara sembarangan tempat, dengan disertai kerusakan matriks, maka kerusakan yang terjadi itu berupa seperti patahan-patahan seperti sikat atau yang disebutnya brush type. Itulah yang bisa saya ambil dari video ini. Jika yang ditanyakan dengan berapa panjang yang ditarik atau gini, saya harus menguji coba agar gimana ya, supaya tahu, kita harus tahu dulu fiberglass ini menggunakan berapa besar dan berapa yang kita tahu megapaskalnya itu. Kan kita cuma untuk mengambil konklusi. Nah, ini untuk tensile test. Coba di next. Nah, ini tes kedua.
Ini flexural test. Nah, flexural test itu sama seperti kita ngetes fiberglass ini seberapa fleksibelkah sampai dia sebelum patah. Nah, fiberglass ini salah satu atau yang bisa disebut itu menunjukkan nilai yang lebih baik daripada kita tidak menggunakan fiberglass. Karena dalam pengujian ini, fiberglass ini memberikan sifat mekanis yang lebih baik dan meningkatkan kekuatan fleksural itu. Nah, pemakaian ini sebagai penguat dipengaruhi oleh kuantitas si serat, adhesi seratnya, dan arah struktur seratnya itu. Hanya itu adalah agar kita tahu apakah jika kita menggunakan fiberglass ini apakah akan menciptakan peningkatan kekuatan. Nah, pengujian ini dipilih menggunakan serat yang arahnya itu bidirectional karena dapat memperkuat dan strukturnya dapat bertindak sebagai penghambat retakan. Maka jika kita menggunakan arah ini, kita bisa tahu fleksibelnya itu apakah kita tahu seberapa fleksibelkah fiberglass ini, dan mengetahui bahwa posisi serat kaca ini terhadap kekuatan. Nah, sekarang kita akan memasuki bagian pengaplikasian material. Nah, setelah tadi kita udah membahas tentang pengujian, tentu kita harus mengetahui nih GFRP ini diaplikasikan kemana sih? Nah, pengaplikasian material GFRP ini akan dibahas oleh rekan saya, Saudara Faisal Rahman. Kepadanya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang gimana sih kita bisa melihat pengaplikasian material ini dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya material GFRP ini sudah sangat banyak sekali digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena banyak kelebihan apabila memakai material ini dibandingkan memakai material yang lain. Salah satunya yaitu lebih murah, lebih ulet daripada logam, tetapi lebih kuat daripada plastik biasa, lebih mudah dibentuk, kuat namun lebih ringan walaupun tidak sekaku dan seringan fiber karbon. Di antara banyaknya contoh-contoh pengaplikasian, maaf next. Di antara banyaknya contoh-contoh pengaplikasian, di sini saya mengambil contoh pengaplikasian, salah satunya itu di bidang lautan atau di kapal laut. Material ini sangat cocok untuk konstruksi perahu karena lebih ringan dibanding material-material lain yang bisa dipakai untuk konstruksi perahu ini. Selanjutnya ada di bidang penerbangan. Material ini telah digunakan secara ekstensif dalam bidang penerbangan, meskipun tidak banyak digunakan untuk konstruksi badan pesawat. Yaitu contohnya seperti penutup mesin. Contoh yang lainnya ada bagasi rak yang ada di dalam pesawat. Selanjutnya ada di bidang medis. Material ini banyak sekali digunakan di bidang medis ini untuk alat-alat medis. Salah satu contohnya yaitu wadah untuk perlengkapan alat medis ini, dan contoh yang lainnya ada tempat tidur Sinar X, itu juga memakai material GFRP ini. Selanjutnya di bidang konstruksi bangunan, banyak sekali di bidang konstruksi bangunan yang memakai material ini. Itu ya salah satu contohnya lembaran atap
Ada bak mandi, contoh lainnya jendela, masih banyak juga sebenarnya yang lainnya. Selanjutnya, di bidang elektronik seperti HP, laptop, komputer, radio, TV, itu digunakan material ini untuk casingnya. Selanjutnya, di bidang spare part seperti spare part mobil, spare part motor juga itu saya ambil contoh bumper, panel bodi, panel pintu, penutup mesin pada mobil. Ya. Sekian. Ya, terima kasih kepada rekan saya, Saudara Faisal Rahman yang telah menjelaskan tentang pengaplikasiannya. Nah, sumber referensi yang kami ambil itu yang pertama ada dari buku Hasbi, yaitu dari Material Selection in Mechanical Design. Terus juga ada buku Campo dengan judul Selection of Polymeric Material. Terus juga ada website dari Princeton Engineering yang membahas tentang fiber reinforced polymer characteristic and behaviors. Terus juga kami mengambil jurnal dari Journal of Reinforced Plastic and Composite yang dibuat oleh Satish Kumar dan Neven dengan judul Glass Fiber Reinforced Polymer Composite Review. Terus juga kami juga mengambil dari Aero Engineering, yaitu dengan judul Material Fibers atau Serat Kaca. Nah, jadi yang bisa saya simpulkan bahwa GFRP merupakan sebuah polimer material yang disusun dari matriks plastik yang diperkuat oleh serat halus kaca. Dan GFRP ini salah satu material yang mempunyai kekuatan yang tinggi dengan berat yang minimum, lebih ringan. Maka dari itu GFRP sering diaplikasikan pada tadi pesawat maupun kapal dengan mempunyai sifat anti korosi karena terbuat dari polimer. Nah, tadi sudah dibahas bahwa GFRP juga struktur materialnya dan material properties. Terus juga ada sebuah pembuatan manufaktur baik itu dari hot press teknik, hand layup, dan casting molding dengan pengujiannya ada tensile test dan flexural test untuk mendapatkan tensile test, tensile strength, dan flexural test mendapatkan flexural strength. Pengaplikasian sudah dibahas tadi, itu bumper, terus juga ada buat atap, dan lain-lain yang tadi sudah rekan-rekan dibahas, rekan-rekan saya. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore untuk teman-teman semua dimanapun teman-teman berada. Kiranya apa yang kami sharekan pada saat ini dapat menjadi pembelajaran untuk kita semua. Ya, sebelumnya bisa di-close ini PPT-nya. PPT-nya bisa di-close. Sudah. Siap, sudah, Kang Radit. Sudah? Oh, masih tampil. Bentar.
begitu presentasinya dari kami. Saya Raditya Alfa Pertama beserta rekan-rekan saya, yaitu ada Faisal Rahman, Rizky Mulya Manulang, Arif Gunawan, Ferry Widiantoro, Ahmad Salihudin, dan Dewi Marlina, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Teman-teman telah menonton video kami ini. Jangan lupa subscribe channel kami, terus juga tinggalkan like dan komen untuk kami, sehingga kita sama-sama belajar dan kami dapat meningkatkan video kami untuk kedepannya.